Kontraksi persalinan adalah salah satu tanda utama bahwa proses kelahiran bayi sudah dimulai. Kontraksi ini merupakan gerakan otot-otot rahim yang membantu membuka leher rahim atau serviks dan mendorong bayi ke bawah menuju jalan lahir. Memahami kontraksi persalinan tentunya sangat penting bagi calon ibu agar bisa mengenali kapan harus ke rumah sakit atau menghubungi tenaga medis. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang kontraksi persalinan ini setelah intro yang satu ini. Apa itu kontraksi persalinan? Kontraksi persalinan adalah proses berulang yang ditandai dengan rasa tegang dan kencang pada bagian perut. Kontraksi ini terjadi saat otot rahim menegang dan kemudian kembali rileks. Tujuan dari kontraksi adalah membantu serviks untuk membuka atau dilatasi, yang tentunya untuk mempersiapkan jalur lahir bagi bayi. Tanda dan gejala kontraksi persalinan. Munculnya rasa nyeri. Nyeri kontraksi biasanya dimulai di punggung bawah dan menjalar ke perut bagian depan, kemudian intensitasnya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Kemudian polanya teratur, yang mana kontraksi akan muncul secara teratur dan jaraknya semakin dekat seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian durasinya meningkat. Setiap kontraksi akan bertahan lebih lama dan biasanya dimulai sekitar 30 hingga 45 detik dan kemudian dapat berlangsung hingga lebih dari 1 menit. Nah, kontraksi ini tidak hilang dengan istirahat ya teman-teman. Berbeda dengan kontraksi palsu atau Braxton Hicks, kontraksi persalinan tidak akan mereda dengan perubahan posisi ataupun dengan istirahat. Perbedaan kontraksi persalinan dan kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Nah bunda, terkadang kita dibingungkan dengan rasa kontraksi yang terjadi nih. Apakah ini palsu atau kontraksi akan bersalin? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Nah, kontraksi ini sering disebut sebagai kontraksi latihan. Tandanya kontraksi ini tidak teratur dan tidak semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya kontraksi ini akan hilang dengan istirahat atau saat mengubah posisi. Kedua, kontraksi persalinan. Nah, pada kontraksi ini polanya teratur dan intensitasnya meningkat seiring dengan berjalannya waktu, kemudian tidak berkurang atau hilang meskipun dengan istirahat, dan kontraksi ini bertujuan untuk mempersiapkan persalinan dengan membuka jalan lahir atau serviks. Tahapan kontraksi persalinan. Berikut ini adalah tahapan sesuai dengan kemajuan fase dan waktu menjelang persalinan. Yang pertama, tahap awal dengan tanda kontraksi terasa ringan dan tidak teratur. Kemudian serviks mulai menipis dan melebar hingga sekitar 3 cm dan biasanya calon ibu masih bisa beraktivitas normal meskipun merasakan ketidaknyamanan. 2. Tahap aktif yang mana dengan tanda kontraksi menjadi lebih kuat, lebih lama, dan lebih teratur. Serviks melebar dari 4 hingga 7 cm. Nah, untuk calon ibu biasanya pada fase ini akan merasakan kesakitan lebih intens dan ini adalah waktu yang biasanya disarankan untuk menuju ke rumah sakit. 3. Tahap transisi. Dengan tanda kontraksi sangat kuat, sering, dan bertahan lebih lama hingga 90 detik. Nah, pada tahap ini serviks melebar dari 8 hingga 10 cm. Tahap ini merupakan tahap tersulit tetapi paling singkat sebelum proses mendorong bayi keluar. Cara menghadapi kontraksi persalinan. Nah bunda, ketika bunda merasakan kontraksi persalinan, bunda bisa melakukan beberapa cara ini untuk memanajemen nyeri persalinan ya. Yang pertama, bernafas dengan teratur. Bunda dapat melakukan teknik pernafasan teratur yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri.
Lakukan dengan fokus pernafasan secara dalam serta teratur selama kontraksi ini ya Bunda. 2. Mengubah posisi tubuh. Bunda bisa melakukan jalan-jalan ringan, duduk di bola persalinan, atau berbaring dengan posisi nyaman yang dapat membantu untuk meredakan ketidaknyamanan. 4. Melakukan kompres hangat atau dingin. Nah, ini dilakukan di area punggung bawah dengan handuk hangat atau es yang dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang keempat, lakukan pijat dan dukungan emosional. Sentuhan lembut atau pijatan dari pasangan atau pendamping persalinan bisa sangat menenangkan dan membantu Bunda agar lebih nyaman. Kapan harus ke rumah sakit? Bunda, perhatikan tanda ini supaya Bunda bisa langsung ke rumah sakit ya. Yang pertama, jika kontraksi muncul setiap 5 menit sekali, berlangsung selama 1 menit, dan sudah terjadi selama 1 jam. Kemudian yang kedua, jika ada tanda-tanda lain seperti keluarnya cairan ketuban, perdarahan, atau berkurangnya gerakan bayi. 3. Jika ada rasa nyeri yang sangat hebat atau kekhawatiran yang lainnya. Oke Bunda, mengerti tentang kontraksi persalinan sangat membantu calon ibu dan keluarga untuk mempersiapkan diri menjelang proses kelahiran. Nah, selalu diskusikan dengan tenaga medis atau bidan jika ada pertanyaan atau kekhawatiran mengenai tanda-tanda persalinan yang belum Bunda pahami. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya Bunda dan teman-teman catatan harian kuliah. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. See you on the next videos. Bye.